Pak Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktek korupsi yang sering terjadi di luar biasa. Baru saja beberapa jam yang lalu, Presiden Prabowo telah memanggil Jaksa Agung dan semua jajaran Jaksa Agung Muda. Hal ini adalah bentuk komitmen Pak Prabowo untuk menepati janjinya demi memberantas para koruptor yang masih berkeliaran di Indonesia dan demi mewujudkan negara kita Indonesia yang bersih. Dalam pertemuan ini ada dua hal yang telah ditekankan untuk segera diselesaikan. Yang pertama adalah tentu pemberantasan korupsi dan yang kedua adalah penanganan perizinan ilegal, karena keduanya sangat merugikan negara dan sangat menghambat pembangunan nasional. Dalam pertemuan tersebut disebutkan Pak Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktek korupsi yang sering terjadi di sektor perizinan. Pak Prabowo telah menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara. Selain itu, Pak Prabowo juga telah memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Pak Prabowo juga telah menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan dapat berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wah, luar biasa ya. Tentu pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pidato hebat Pak Prabowo sebelumnya yang telah menyatakan ingin betul-betul memberantas korupsi di tanah air. Baik sebagai pengingat kembali atas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan sebagai bukti bahwa Pak Prabowo bukanlah sekedar omong-omong belaka. Baik, mari kita saksikan sama-sama pidato hebat Pak Prabowo yang menjadi dasar tindak lanjut pertemuan hari ini dengan Jaksa Agung dan semua jajaran Jaksa Agung Muda. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Amin. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran, menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam, penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Kapal yang tenggelamkan, ya Allah. Tolong Ya Allah. para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, ini penegasan dan amaran kepada para koruptor yang cuba menghalang ataupun yang cuba menyekat perjalanan ataupun cara yang telah mahu dipraktikan oleh Pak Prabowo, ya. Kalau ini sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Semua kena ya, semua kena nih. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun vonisnya.
sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Oh, kan? Tolong Spesial pula duduk. Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Bro, naik banding ya? Naik banding. Iya kan? Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Iya kan? 50 tahun. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, memperbetulkan. Aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Masya Allah hebat. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget, sudah lain. Tidak ini bukan 30 bodoh. tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Dan untuk seluruh aparat, seluruh eselon, ya, budaya markup, budaya penggelumbungan proyek dan anggaran itu adalah korupsi. Saya ulangi, penggelumbungan markup barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah markup 100 juga juta, ya 100 juta. dikira ya. Jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita kurangi, saudara-saudara. Bukan kurangi, maaf, harus kita hilangkan. Harus dibantras Saya habis tidak akan hapus ulangi ya. angka-angka. Saudara sudah sering dengar ceramah saya, ya, apa itu ICOR, Incremental Capital Output Ratio kita terlalu tinggi. Kenapa? Ya kebocoran. Saya juga tidak akan Kebocoran. paparkan di sini laporan-laporan yang saya terima, kebocoran-kebocoran, kehilangan uang dari judi online, dari penyelundupan, dari illegal mining, dari illegal logging, dan sebagainya. Tidak dalam kesempatan ini, tapi pada kesempatan lain, kalau perlu, di sidang kabinet sudah saya paparkan, nanti khusus mungkin Bupati dan Gubernur saya undang khusus. Bukan saya apa-apa, saya tidak mau menurunkan moral daripada anak-anak muda kita. Tapi rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tadi saya katakan, rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ya, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin. Iya benar, itu kenyataannya kan. Saudara-saudara, terima kasih Musrem Bangnas, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pada gubernur, saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat, yang paling tahu masalah. Insya Allah dengan kita ngelola dengan baik, penghasilan untuk negara akan baik, real, dan tidak terlalu lama. Nah, dengan tadi program digitalisasi, dengan e-government, dengan e-katalog, dengan GovTech, kemungkinan untuk penggelembungan yang gila-gilaan sudah sangat sulit, Di semua KL kita akan melihat nanti hasilnya. Demikian yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya optimis, saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Kaget. Menggegar dunia ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Anda dapat saksikan bagaimana perucapan yang dibuat oleh Presiden Pak Prabowo, betul-betul serius ingin membantras praktik korupsi, markup dan amalan-amalan yang tidak baik sebelum ini yang diamalkan oleh kepimpinan negara Indonesia, dan ini harus dibantras katanya.
memanggil ataupun memerintahkan agar semua membersihkan Indonesia ini daripada korupsi dan semua yang pelanggaran-pelanggaran atau perizinan ilegal yang masih lagi berjalan dan menjadi praktis di Indonesia itu harus dihapuskan segera katanya. Ini bagi menjamin kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara keseluruhannya. Menurut Pak Prabowo tadi, rakyat Indonesia ini tidak bodoh gitu kan. Kita ini tidak bodoh kerana kita itu hidup di zaman era moden yang ada kita bisa akses undang-undang, prasyarat dan syarat sebagainya, dan ini sangat membuatkan kita bisa memberontak atau bisa marah sama government ataupun kerajaan sekiranya berlaku korupsi dan sebagainya. Aku tidak sampai apa yang telah dinyatakan oleh Pak Prabowo tadi tetapi tidak disampaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat harus diambil berat oleh seluruh pentadbir-pentadbir di bawah kepimpinan Pak Prabowo. Penegasan, peringatan, amaran dan sebagainya itu bukan biasa-biasa, itu bukan sesuatu yang perkara yang harus diremehkan, sesuatu yang tegas dari Pak Prabowo dan harus dilaksanakan secara menyeluruh bagi memastikan Indonesia maju jaya dan banyak sekali perkara-perkara itu boleh dielakkan sama sekali. Okey, kita doakan yang terbaik. Menurut kalian kayak gimana? Okey, As juga ingin tahu pandangan kalian, titik komentar di bawah. Okey, sampai kita ketemu lagi dalam video insya-Allah. Jangan lupa yang belum gabung bantu As dengan tekan butang subscribe kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okey, semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dalam video, jaga diri. Dadah.